Halo gengs, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya. Seperti biasa, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film klasik pada zaman runtuhnya Dinasti Qing, di mana film ini akan menceritakan tentang sekelompok penduduk desa yang harus melawan putra psikopat seorang panglima perang yang dilindungi oleh seorang komandan dengan keterampilan bela diri yang mahir, serta sebuah pasukan kecil. Bagaimana keseruan film ini berlanjut? Tak usah berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Tapi jika kalian suka dengan channel ini, alangkah baiknya mensubscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Dikisahkan pada tahun 1914, negeri Cina terpecah belah karena terjadi perang militer di bagian selatan dan utara, di mana bagian utara diserang pasukan yang dipimpin oleh jenderal perang yang bernama Cao Ying yang membantai masyarakat, hingga para penduduk pun mengungsi dari tempat tinggalnya. Di awal film, di bagian utara Cina, tepatnya di kota Changju, memperlihatkan sekelompok bocil dan gurunya yang bernama Bailin sedang kabur dari desanya akibat perang militer. Kemudian, karena merasa lapar, anak-anak ini berhenti sejenak di warteg untuk membeli makanan. Namun, Bailin tidak punya banyak cuan, terpaksa ia hanya membeli semangkuk mie untuk dimakan bersama. Akan tetapi, di tengah lezatnya makan, tiba-tiba datang kawanan perampok yang memaksa para pengunjung untuk memasrahkan harta mereka. Rupanya, keributan ini membuat seorang pria bernama Ma Feng terbangun dari tidurnya, hingga membuatnya kesal hingga terjadilah perkelahian. Usai melumpuhkan para perampok itu, Ma Feng segera melanjutkan perjalanannya. Namun, sebelum pergi, Bailin mengucapkan matur suhun pada Ma Feng karena telah menolongnya. Namun, Ma Feng anti riad dan pamer tidak memperdulikan ucapan Bailin dan pergi begitu saja. Berpindah ke kota Pagoda, terlihat pria bernama Kenan. Ia adalah ketua pasukan di kota tersebut. Kemudian, ia disambut anak buahnya dan sang istri yang bernama Titin. Lalu, kepada mereka, Kenan menyampaikan bahwa keamanan kota saat ini akan menjadi tanggung jawabnya, mengingat semua pasukan kota sedang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba datang seorang warga yang melaporkan bahwa di pintu gerbang pagoda sedang terjadi keributan akibat kedatangan pengungsi dari kota Changju yang dilarang masuk oleh warga kota Pagoda. Di saat Kenan datang menemui mereka, para pengungsi itu memohon agar menerima mereka untuk tinggal sementara waktu di kota tersebut. Dengan alasan kemanusiaan, Kenan meyakinkan warganya untuk menerima para pengungsi itu. Di waktu yang sama, Bailin beserta murid-muridnya juga datang untuk mengungsi di kota pagoda itu. Dan di tempat pengungsian ini, tanpa diduga, ia bertemu dengan kakak sepupunya yang bernama Jono. Kepada sang kakak, Bailin bercerita bahwa pasukan Cina Utara telah membunuh para guru dan murid secara brutal di kota Changju. Dengan alasan, para pasukan itu tidak suka dengan pendidikan di tempat tinggalnya, karena keberadaan murid ini akan menjadi ancaman pemerintah otoriter itu di masa mendatang. Tak lama kemudian, datang sekelompok pendekar berkuda yang dipimpin oleh Baihu. Kepada Kenan, Baihu mengatakan jika kedatangannya ini untuk memenuhi undangan saudagar kaya yang bernama Tuan Liu. Namun, karena alasan keamanan, Kenan melarang para pendekar ini masuk ke wilayahnya, hingga terjadilah pertempuran. Tapi beruntung, Tuan Liu segera datang dan menghentikan perkelahian itu. Lalu, Tuan Liu mengaku jika dirinya mengundang para pendekar ini untuk membantu menjaga keamanan di kota Pagoda. Di tengah perbincangan, tanpa disengaja, Ma Feng datang menemui mereka semua. Kemudian, sambil mencukur jenggot Ma Feng, Kenan memperkenalkan diri
jika dirinya adalah ketua keamanan di kota pagoda ini. Mengetahui hal ini, Mapeng pun menjelaskan jika dirinya hanya pengacara, alias pengangguran banyak acara. Di malam harinya, dirasa di tempat pengungsian ini masih belum aman. Bailin mencoba meminta tolong pada Mapeng untuk melindunginya dalam perjalanan menuju ibu kota bersama para bocil. Namun, dengan ketengilannya, Mapeng menolak ajakan Bailin dengan alasan bahwa dirinya bukanlah orang baik-baik. Ditambah lagi, dirinya masih belum mengenal siapa Bailin sebenarnya. Keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Cao Cao mendatangi tempat pengungsian itu. Yang perlu diketahui, Cao Cao adalah pejabat militer jahat yang membantai para warga di kota Changju, tempat tinggal Bailin beserta para muridnya. Dan secara kebetulan, Cao Cao disambut oleh Jono yang tak lain kakak sepupu Bailin. Yang perlu diketahui, Jono adalah pemilik markas yang dihuni oleh para pengungsi termasuk Bailin beserta para bocilnya. Jono yang mengira bahwa Cao Cao adalah rakyat biasa yang kabur dari kota Changju, mempersilahkannya untuk mengungsi di tempatnya. Tak hanya itu, Jono juga menenangkan Cao Cao agar tidak takut di tempatnya itu, karena menurutnya pasukan militer tidak akan berani mendatangi kota pagoda. Di tengah perbincangan, betapa terkejutnya Bailin melihat Cao Cao berada di tempat pengungsiannya ini, hingga membuatnya ketakutan, bahkan teringat peristiwa kelam saat dimana Cao Cao berserta pasukan militernya membabi buta murid dan guru di kotanya. Di tengah kepanikan, Bailin memohon pada Cao Cao agar tidak menghabisi orang-orang yang mengungsi bersamanya, mengingat mereka hanyalah rakyat biasa seperti saya ini. Mendengar hal ini, bukannya sadar, malah dengan kejamnya Cao Cao menghabisi Bailin dan Jono beserta salah satu muridnya. Mendengar suara tembakan dari dalam, Kenan segera mendatanginya. Namun sayang, ia sudah terlambat karena ketiganya itu sudah modar. Dan kabar terbunuhnya Bailin dan sang kakak ini sudah sampai ke telinga Mapeng melalui para warga. Kemudian, sebagai ketua keamanan di wilayahnya, Kenan menginterogasi Cao Cao terkait tragedi yang merenggut ketiga orang itu. Namun, dengan kelicikannya, Cao Cao berbohong bahwa hal ini hanyalah kecelakaan yang tak disengaja. Namun, Kenan tak mempercayainya. Oleh karena itulah, ia memutuskan untuk mengeksekusi mati Cao Cao di depan warga esok harinya. Akan tetapi, tak lama kemudian, anak buah Cao Cao yang bernama Asep datang menjemputnya. Namun, Kenan melarangnya hingga terjadilah perkelahian. Rupanya, kedatangan Asep ini diiringi satu batalion pasukan. Kemudian, ia pun menjelaskan jika Cao Cao adalah putra Jenderal Cao Ying, jenderal tertinggi di Cina yang penuh dengan kekejaman. Oleh karena itulah, Asep memperingatkan Kenan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai ketua yang bijak, Kenan tidak mau tahu latar belakang narapidananya itu. Mau anak jenderal kek, bupati kek, papati kek, yang jelas jika bersalah maka harus dihukum sesuai aturan di wilayahnya. Karena tidak ingin hukum itu hanya runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Dirasa Kenan lancang, Asep mengancam akan menghancurkan kota pagoda ini jika tidak mau melepaskan atasannya itu. Namun, Kenan tidak gentar dengan ancaman ini. Bahkan, ia sengaja mencekik leher Cao Cao. Di tengah percekcokan, tanpa alasan yang jelas, Cao Cao tiba-tiba menyuruh Asep dan anak buahnya segera pulang. Namun, sebelum pulang, Asep mengancam Kenan jika Cao Cao tidak dibebaskan sampai besok, apalagi terjadi sesuatu pada atasannya itu, maka ia akan membumi hanguskan kota pagoda. Selain itu, mengetahui Cao Cao adalah anak Jenderal Cao Ying, Tuan Liu membujuk Kenan agar melepaskannya. Namun, lagi-lagi Kenan tetap kekeh pada pendiriannya. Di lain tempat,
Saat Mapeng ingin pergi melanjutkan perjalanannya, ia didatangi Titin yang tak lain istri Kenan, guna menyampaikan sebuah surat dari mendiang Bailin untuk dirinya. Di mana isi surat itu, Bailin memohon pada Mapeng agar bersedia mengantarkan murid-muridnya ke ibu kota untuk melanjutkan studinya. Mengingat mereka semua adalah satu-satunya harapan untuk menjadikan negaranya aman di masa depan. Karena wasiat Bailin ini, akhirnya Mapeng memutuskan untuk tetap tinggal di pagoda ini. Setelah itu, Mapeng menemui Kenan dan mengatakan bahwa pria yang berusaha menjemput Cao Cao itu bernama Asep. Ia merupakan kakak seperguruannya yang memiliki kungfu yang sangat hebat. Mapeng juga menyampaikan karena kehebatan itulah Asep menjadi orang yang congkal dan sombong. Oleh karena itulah, usai lulus dari perguruan kungfu, mereka berpisah dan berbeda arah. Asep memilih menjadi algojo pemerintah yang otoriter demi jabatan dan harta, sedangkan dirinya memilih berkelana. Setelah mempertimbangkan isi surat Bailin, akhirnya Mapeng memutuskan mengantar para muridnya itu ke ibu kota. Di malam harinya, saat para penjaga tahanan mengantar makanan pada Cao Cao, tiba-tiba datang komplotan penjahat yang diduga anak buahnya, hingga terjadilah pertempuran. Di tengah pertarungan, Kenan dan istrinya datang untuk membantu anak buahnya. Usai melumpuhkan para penjahit itu, para penjaga tahanan ini memeriksa Cao Cao yang mencoba mendiskon umur. Mengetahui aksi nekatnya ini, para penjaga itu berusaha menggagalkannya, karena jika Cao Cao mati, maka kota pagoda ini akan diborbardir para militer. Di sisi lain, dengan diam-diam, Mapeng mendatangi anak buah Cao Cao yang tak lain adalah Asep sekaligus kakak seperguruannya, guna menegosiasi agar Asep tidak menyerang kota pagoda, mengingat di sana banyak masyarakat yang tak bersalah, di mana dalam pertemuan ini Asep bersedia untuk tidak menyerang kota pagoda, namun dengan satu syarat, mereka mau melepaskan Cao Cao. Namun, Mapeng menolak keinginannya ini, karena menurutnya Cao Cao memang harus dihukum karena telah menghabisi nyawa 3 orang yang tak bersalah. Asep yang sudah dibutakan dengan jabatan mengatakan meski Cao Cao membunuh 500 orang pun tetap tidak boleh dihukum karena ia adalah anak jenderal tertinggi di negaranya. Oleh karena itulah Asep menjelaskan sampai kapanpun tetap Cao Cao akan ia bela. Setelah itu, menyadari kondisi pagoda semakin terancam, Mapeng menemui Cao Cao dan berencana melepaskannya. Namun sebelum itu, Mapeng menyuruh Cao Cao berjanji untuk tidak menyerang kota pagoda. Setelah dirinya dibebaskan, di tengah perbincangan, Kenan mendatangi mereka berdua untuk memberikan kunci sel tahanan guna melepaskan Cao Cao agar warga kota pagoda selamat dari cengkraman militer. Namun, di luar dugaan, Cao Cao menolak keluar dari sel tahanan itu. Dari sinilah Kenan menyadari bahwa Cao Cao memang sengaja dan berniat berbuat ulah di kota pagoda ini. Di tengah kebingungan, Kenan menemui kerabatnya yang bernama Cilau untuk mencari solusi terkait masalah Cao Cao yang enggan keluar dari sel tahanan agar kota pagoda selamat dari cengkraman militer. Akan tetapi, belum selesai mereka berdiskusi, tanpa diduga datang komplotan penjahat yang berusaha menghabisi Kenan atas perintah Tuan Liu. Di tengah perkelahian, Cilau terkena tusukan pedang yang mengakibatkannya modar. Hal ini membuat Kenan marah hingga menghabisi para penjahat itu. Usai kerusuhan ini, para anak buah Kenan berniat mendatangi rumah Tuan Liu yang menurutnya sudah menjadi pengkhianat. Namun, sebelum berangkat, para warga berbondong-bondong mendatangi Kenan dan memohon agar segera melepaskan Cao Cao demi keselamatan mereka. Tak hanya itu, dengan penuh kesedihan,
Para warga ini meminta Kenan agar lebih serius lagi menjaga keamanan kota pagoda ini yang menurutnya sering terjadi kekacauan belakangan ini. Tak tega dengan kecemasan para warganya, Kenan bertekad menghadapi Cao Cao dengan kroni-kroninya walaupun akhirnya nyawanya jadi taruhannya. 我明白大家嘅恐懼。Keesokan harinya, dirasa pasukan militer akan mendatangi kota pagoda, Kenan menyuruh anak dan istri berikut anak buahnya untuk pergi ke kota Bogor guna menyelamatkan diri. Sementara dirinya akan tetap tinggal di rumahnya guna menyelesaikan masalah dengan Cao Cao. Tak lama kemudian, Asep dan pasukannya datang untuk melepas Cao Cao dari sel tahanan. Mengetahui hal ini, Kenan segera menemui mereka dan langsung membebaskan Cao Cao dari sel tahanannya. Hal ini ia lakukan demi keselamatan warganya. Oleh karena itulah, usai melepasnya, Kenan meminta Cao Cao untuk tidak menyerang warga kota pagoda. Mendengar ucapan ini, Cao Cao menyanggupinya, namun dengan syarat Kenan harus merelakan diri untuk dibunuh dengan cara disiksa. Demi keamanan warganya, Kenan menyanggupi permintaan Cao Cao itu. 紅猜到未啊？會成部隊調咗上前線戰。 Setelah misinya menguasai pagoda tercapai, Cao Cao beserta pasukannya menghabisi Tuan Liu beserta anak buahnya karena tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Usai menghabisi Tuan Liu, mereka membantai sebagian warga kota pagoda dan menjarah hartanya. Di sisi lain, di tengah perjalanan, Titin menyuruh sang anak melanjutkan perjalanannya ke kota Bogor, sementara dirinya dan anak buahnya akan kembali ke kota pagoda untuk membantu Kenan yang menurutnya dalam kondisi terancam. Sementara itu, setelah mengantar para murid Bailin ke ibu kota dan memasrahkan ke guru-gurunya di sana, Mapeng memutuskan kembali ke kota pagoda yang menurutnya dalam kondisi mencekam. Dan tanpa diduga, di dalam perjalanan, ia bertemu dengan Titin dan anak buahnya, hingga akhirnya mereka bergabung dan bersama-sama berangkat menuju ke kota pagoda. Sesampainya di kota pagoda, terlihat Kenan sedang disiksa. Mengetahui hal ini, Mapeng mencoba mengelabui para penjaga di pintu gerbang itu dengan berpura-pura akan mengantar hadiah pada Cao Cao. Sementara yang lain merangsek masuk dengan meracuni makanan dan minuman yang ada di kantin, tempat para anak buah Cao Cao makan, hingga membuat mereka sakit perut dan berbondong-bondong menabung ke WC. Sementara di sini, setelah berhasil masuk ke dalam, Mapeng menemui Cao Cao dan berpura-pura ingin memberikan hadiah. Namun, dengan kelicikannya, Cao Cao mengetahui bahwa hal ini hanyalah jebakan, hingga terjadilah pertempuran. Di saat Mapeng melawan musuh seorang diri, rekan-rekannya berhasil meledakkan gudang senjata milik Cao Cao. Dirasa anak buah Cao Cao sudah berkurang, para warga dengan kompak berusaha menyelamatkan Kenan. Sementara Mapeng sedang menghadapi Asep yang tak lain kakak seperguruannya. Usai diselamatkan warga, Kenan berusaha menghadapi Cao Cao. Mengetahui hal ini, sang istri mencoba membantunya. Menyadari akan kalah, Kenan merelakan diri untuk ditembak oleh Cao Cao, tapi tiba-tiba ketika Cao Cao jatuh ke bawah, ia kehabisan peluru hingga akhirnya ia dihajar warga. Beberapa hari kemudian, mengetahui sang anak tewas, Jenderal Cao Ying beserta pasukannya menyerang kota pagoda. Akan tetapi, pasukan keamanan kota datang membantu Kenan, yang mengakibatkan Jenderal Cao Ying beserta pasukannya kalah dan gugur dalam pertempuran tersebut. Di akhir film, Mapeng pamit pada Kenan untuk melanjutkan film-filmnya yang akan datang. Lalu, film pun sudah berakhir.